Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan 16 ini kita akan membahas mengenai PL/SQL Engine. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Baharudin Subibowo, kelas 2 ITA NLP 2103121010 dengan dosen pembimbing saya Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Jadi pendahuluan yaitu pada PL/SQL ini adalah peningkatan perintah SQL dalam bentuk pemrograman prosedural. Jadi PL ini merupakan prosedural SQL. DML dan select dari perintah SQL ini berada dalam blok PL SQL. Pada PL SQL Engine akan memecah perintah blok PL SQL menjadi PL SQL yang dikerjakan oleh procedural statement executor dari PL SQL Engine, dan SQL-nya sendiri akan dikerjakan oleh SQL statement executor dari Oracle Server. Keuntungan penggunaan dari PL SQL ini ada beberapa. Di antaranya dia terintegrasi, peningkatan kinerja dan modular serta portable. Pertama saya akan menjelaskan mengenai integrasi. Jadi dia akan memungkinkan aplikasi dan Oracle Server menggunakan library yang dapat digunakan bersama-sama dalam bentuk stored procedure. Jadi dia ini dapat diintegrasikan dalam bentuk stored procedure-nya. Jadi prosedur yang disimpan ini dapat berupa PL/SQL yang dapat mengintegrasikan aplikasi server. Kemudian dapat meningkatkan kinerja. Jadi penggunaan PL/SQL memungkinkan pengiriman perintah secara blok dalam satu perintah yang secara drastis dapat menurunkan traffic jaringan. Jadi dia dapat mengirimkan perintah ini secara yang efeknya dapat menurunkan traffic jaringan sehingga proses tidak terlalu berat. Kemudian dapat berbentuk modular. Jadi dia akan memungkinkan banyak kemudahan yang diperoleh dan dia sifatnya portable. Jadi PL/SQL ini merupakan sarana asli yang dimiliki oleh Oracle Server, yang artinya program PL/SQL dapat dengan mudah dipindahkan dari satu Oracle Server ke Oracle Server yang lainnya, meskipun dengan OS maupun platform yang berbeda. Karena PL/SQL ini merupakan memang sudah bawaan dari Oracle, sehingga dia dapat dipindahkan kemanapun. Jadi dia akan portable, tapi juga harus menyesuaikan dengan skema yang akan diterapkan oleh dia sendiri. Kemudian PL/SQL juga dapat mendeklarasikan sebuah variabel, yaitu dapat variabel konstanta, kursor, maupun exception. Jadi penggunaan variabel atau identifier ini sangat memudahkan dalam membuat suatu perintah. Juga dapat menggunakan struktur kontrol seperti looping, for, dan while, dan dapat menangani error. Jadi error handlingnya juga cukup bagus. Jadi dia dapat dihasilkan dibangkitkan oleh Oracle Server sendiri atau bisa dibangkitkan sendiri dengan sengaja. Jadi kita dapat dengan sengaja membangkitkan error untuk mengetahui apa yang terjadi dari proses yang kita lakukan. Kemudian kita dapat melakukan pemanggilan PL/SQL dari beberapa cara, yaitu langsung dari SQL Plus, atau dari aplikasi, atau dari blok PL/SQL yang lainnya. Untuk deklarasi variabel sendiri, untuk deklarasi struktur dari PL/SQL, yaitu pertama adalah declare. Dia akan mendeklarasikan variabel, kursor, user define exception atau yang lain-lain pada bagian declare. Berikutnya begin, dan end. Untuk blok PL/SQL yang paling umum sendiri akan diletakkan di antara begin dan end. Jadi dia berada di tengah-tengah. Jadi begin dan end dapat berisi SQL, PL/SQL, exception, dan actionnya apa. Kemudian format deklarasi variabelnya yaitu pengenalnya dulu, konstanta, tipenya, apakah dia not null, dan nilai defaultnya. Dan tipe dapat menggunakan atribut %type, artinya dia akan mengikuti tipe dari apa yang ditunjuk oleh dia sendiri. Kemudian aturan penulisan dari perintah PL/SQL, yaitu dapat ditulis dalam beberapa baris, tidak harus dalam satu baris perintah. Dan dia juga dapat berupa nested block. Kemudian karakter dan literal diapit oleh tanda kutip. Kemudian setiap perintah atau blok diakhiri dengan titik koma, dan komentar diawali dengan tanda min 2 kali atau diapit dengan tanda bintang. Jadi komentar ini hampir sama seperti HTML, maksud saya seperti PHP. Jadi menggunakan slash bintang, dan kemudian di tengah-tengahnya ada komentarnya, dan diakhiri dengan slash bintang. Jadi slash bintang ini digunakan untuk komentar yang banyak, yang lebih dari satu baris.
Kemudian pemberian nilai menggunakan titik 2 sama dengan. Jadi ini hampir menyerupai Pascal. Dan dapat menggunakan bind variable. Jadi dia dapat menunjuk berupa pointer. Kemudian tanda garis miring itu berarti run. Nah, berikut adalah contoh dari PLSQL di mana variabel sisi number kita deklarasikan. A itu merupakan number dan B merupakan number. Kemudian pada begin A diinisialisasi dengan nilai 100 dan B diisi dengan nilai 20,25. Kemudian CC ini merupakan, ya ini disebut bind variable. Jadi nilai A dan B akan diberikan pada CC. Dan berhubungan dengan Oracle Server. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan Oracle Server ini ada mengambil data yang menggunakan perintah select, kemudian memanipulasi data. Jadi semua perintah DML dan transaksi itu dapat digunakan digunakan di dalam PLSQL. Nah, ini contoh select dalam PLSQL. Kemudian ini contoh DML dalam PLSQL. Dan ini adalah penulisan struktur kontrolnya. Jadi if, then, and if. Apabila hanya satu kondisi, apabila dua kondisi kita menggunakan if, then, else. Kemudian and if. Dan apabila ada beberapa kondisi lagi kita menggunakan if, then, else, if, and if. Kemudian kita juga dapat menggunakan struktur kontrol dengan menggunakan case. Jadi case selektornya apa? When ekspresi 1, jika kondisi 1, then apa yang harus dilakukan? Berikutnya sampai ekspresi ke n dan terakhir diisi dengan else. Hasilnya apa? Jadi apabila semua ekspresi di atas tidak terpenuhi, maka secara default akan diberikan nilai yang else. Nah, ini contoh struktur kontrol if dalam PLSQL. Apabila J jumlahnya lebih besar, sama dengan 1, then jum diisi 1. Jadi berikutnya ini merupakan bahasa pemrograman, logika pemrograman yang sederhana. Berikutnya ada contoh case dalam PLSQL. Jadi ada sedikit perbedaan pada penulisan nama perintahnya. Biasa kita menggunakan switch case, di sini kita menggunakan case when then. Kemudian ada struktur kontrol looping, yaitu dapat kita menggunakan looping. Dapat menggunakan perintah loop maupun for loop, atau juga dapat kita menggunakan perintah while. Untuk penggunaannya hampir sama dengan bahasa pemrograman lain, yaitu kondisi while adalah looping dengan suatu kondisi tertentu. Untuk for loop kita memiliki nilai awal dan nilai akhir. Nah, ini contoh for loop. Kemudian ada tipe data record. Jadi di sini tipe nama record is record, itu untuk deklarasinya. Kemudian variabel nama record. Catatan, apabila kita menggunakan atribut kolom, %type atau kolom row type, nah seperti contoh di bawah ini, itu dapat dilakukan. Nah, berikut adalah contoh tipe data record. Nah, seperti kita lihat declare employee %row type. Nah, kita dapat melihat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi kita dapat menggunakan atribut tabel, kolom, dan tipenya atau row type-nya. Berikutnya ada SQL kursor. Jadi kursor ini sendiri merupakan suatu area memori yang dibuka setiap Oracle menjalankan perintah SQL. Jadi terdapat dua jenis kursor, yaitu kursor implisit maupun kursor eksplisit. Jadi kursor implisit ini sendiri digunakan setiap Oracle server menjalankan perintah SQL. Untuk kursor eksplisit itu digunakan secara langsung dalam pemrogramannya. Nah, ini contoh penulisan kursor secara eksplisit. Jadi setiap operasi SQL yang dijalankan oleh server itu memiliki masing-masing kursor. Jadi ada dua kursor, implisit eksplisit, yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ada beberapa tambahan keterangan. Implisit ini selalu digunakan oleh Oracle saat menjalankan perintah DML dan select. Sedangkan eksplisit itu dibuat oleh programmer. Kemudian contoh penggunaannya declare open fetch, repeat fetch while not empty, close. Nah, ini contoh penggunaannya. Deklarasi kursor nama is perintah select, membuka open nama. Kemudian membacanya fetch nama into list variable
nama recordnya, dan menutupnya itu dengan menggunakan close nama. Nah, berikut adalah contoh kursor. Berikutnya adalah error handling. Jadi kita menangani sebuah kesalahan atau exception. Jadi exception ini akan muncul apabila ada kesalahan. Exception dapat dikeluarkan oleh Oracle atau sengaja oleh user. Jadi raise application error ini yang memang dibangkitkan oleh user. Jika exception muncul, jika tidak ditangani, program akan dihentikan. Tapi jika exception ditangani, alur program akan diarahkan ke exception handler. Nah, contohnya exception, when exception or then, pernyataan, atau when others then. Jadi hampir sama seperti if else, tapi exception ini lebih ke arah penanganan error. Contoh exception itu ada cursor already open, program error, invalid cursor, maupun invalid number. Jadi sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.